Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya dengan saya sendiri, Muhammad Farhan Fahmi Zuhli, mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi atau menjelajahi sebuah website yang bernama odoo.com. Nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan explore bersama-sama. Baik, sebelum kita menjelajahi lebih dalam lagi ke dalam website odoo.com, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu website odoo.com, supaya ketika nanti kita masuk ke dalam website odoo.com kita tidak lagi bingung terkait ini website apa. Kita sudah langsung bisa explore di dalam website itu tanpa perlu memikirkan ini website apa dan kenapa kita di sini. Baik, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman terkait website odoo.com ini. Jadi gini teman-teman, website odoo.com ini merupakan website penyedia template aplikasi ERP. Nah, jadi website Odoo ini ada berbagai macam template aplikasi ERP yang bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan teman-teman dalam mengelola usaha Anda. Di dalam website Odoo ini ada sekitar 30 aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Baik, selanjutnya cara membuat aplikasi ERP pada odoo.com. Nah, inilah yang pasti teman-teman tunggu-tunggu. Tapi sebelum kita membuat aplikasi pada odoo.com, ada dua persyaratan yang harus teman-teman penuhi terlebih dahulu. Yang pertama, perangkat desktop. Di sini saya tidak mewajibkan, saya hanya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan desktop dalam membuat aplikasi ERP pada Odoo. Sebetulnya menggunakan handphone itu bisa, tapi karena kita membuat sebuah aplikasi tentunya kita banyak men-setting, banyak mengedit tampilan dari aplikasi yang kita buat. Saya khawatir ketika teman-teman menggunakan handphone untuk membuat aplikasi di Odoo, nanti ada beberapa menu atau fitur yang terlewat karena terlalu kecil, di teman-teman tidak terlihat atau apalah itu. Untuk meminimalisir itu, saya merekomendasikan untuk menggunakan desktop. Yang kedua, teman-teman harus memiliki akses internet. Nah, kenapa kok harus memiliki akses internet? Ya, karena memang platform odoo.com ini merupakan platform online. Jadi kita harus connect ke internet untuk bisa masuk ke platform Odoo ini. Baik, ketika dua persyaratan sudah teman-teman penuhi, mari kita langsung masuk ke dalam website odoo.com. Ya teman-teman, kita sudah masuk ke dalam website odoo.com. Ini adalah tampilan dari website odoo.com. Ini adalah tagline dari odoo.com. Semua kebutuhan bisnis Anda di satu platform. Sederhana, efisien, tetapi tetap terjangkau. Baik, di sini teman-teman bisa dilihat ada beberapa aplikasi inti yang ditampilkan oleh odoo.com di halaman awal. Mungkin untuk lebih jelasnya ini ada bayangkan tanpa Odoo ini untuk memperjelas. Nah, sini bisa dilihat ada berbagai macam aplikasi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lihat semua aplikasi. Nah, di sini sudah dikelompokkan aplikasi-aplikasi website, ada website, forum, e-commerce, ada blog, live chat, e-learning, untuk sales penjualan, CRM, sales, post, rental. Dan ini aplikasi rental ini nanti yang akan kita uji coba. Tapi sebelumnya kita akan mengeksplor terlebih dahulu aplikasi apa aja yang ada di Odoo. Untuk keuangan ada akuntansi, faktur, pengeluaran, dokumen. Untuk inventaris, manufaktur, ada aplikasi inventaris, aplikasi manufaktur, ini aplikasi PLN untuk memanajemen siklus hidup suatu produk, ada purchase. Selanjutnya ada maintenance, kualitas. Ini terkait dengan sumber daya manusia, untuk karyawan, rekrutmen karyawan, cuti dan lain sebagainya. Ini yang terkait dengan marketing, ada 6 aplikasi: otomatisasi marketing, social marketing, event untuk acara, penjualan tiket, email marketing, SMS marketing, survei. Nah,
ini ada untuk layanan checking speed, dan ini bisa dilihat sendiri. Dan ini ada yang terkait dengan produktivitas. Nah, ada IoT, bahkan travel, pengetahuan, hobi, diskusi. Nah, ini ada customisasi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengcustom aplikasi ERP sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Baik, dari banyaknya aplikasi yang disediakan oleh Odoo, nah ini saya tertarik kepada aplikasi rental. Kita akan mencoba membuat aplikasi untuk rental mobil. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu ketika teman-teman ingin menggunakan aplikasi rental, ya silahkan diklik aplikasi rental. Selanjutnya, kalau teman-teman masih awal jangan langsung beli. Ini ada fitur uji coba gratis, kita manfaatkan dulu. Kita mulai uji coba gratis. Teman-teman harus mengisikan form yang ada di sini. Yang pertama ya nama depan teman-teman, contoh saja nama depan dan belakang. Ini saya mengisikan Gio Caksono. Yang selanjutnya kita disuruh untuk mengisikan email. Selanjutnya nama perusahaan, ini nama yang digunakan untuk menamai aplikasi teman-teman nanti. Nah, ini kan aplikasi rental, nanti rental Pak Bagio, rental Pak Bag. Nah, selanjutnya nomor telepon 081. Bahasa, ini negara kita di Indonesia. Bahasa lah, di sini tidak ada bahasa Indonesia teman-teman, jadi bisa menggunakan bahasa Inggris saja. Ini untuk skala perusahaan, karena kita contoh 5 saja. Minat utama, karena kita hanya belajar, ya saya adalah murid. Setelah itu mulai sekarang, di sini kebetulan saya sudah memiliki akun. Nah, kalau teman-teman belum memiliki akun, silahkan klik mulai sekarang. Nah, nanti setelah itu buka email teman-teman, akan ada pesan dari pihak Odoo. Nah, di situ teman-teman tinggal klik, nanti disuruh untuk memasukkan password untuk password login ke aplikasi yang teman-teman buat. Nah, nanti sangat gampang. Setelah klik nanti buka email, tinggal mengikuti di situ dan langsung akan masuk ke dalam aplikasi yang teman-teman buat. Nah, setelah teman-teman memverifikasi email dan memasukkan password, nanti teman-teman akan disuruh untuk login dan akan masuk ke dalam halaman tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal. Nah, silahkan, karena teman-teman tadi ingin membuat aplikasi rental, silahkan dipilih yang rental. Di dalam sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi rental. Di aplikasi ini ada beberapa menu, yaitu yang pertama ada order. Di dalam order ini ada order pelanggan. Yang selanjutnya ada jadwal penyewaan. Nah, yang selanjutnya ada menu produk. Nah, di sini nanti teman-teman akan memasukkan produk apa saja yang akan teman-teman rentalkan. Nah, selanjutnya ada laporan, ini diagram untuk agar teman-teman mudah dalam membaca data. Mungkin kalau teman-teman disajikan data penjualan dengan format nomor atau persentase, kalau tidak memahami terkait data pasti akan bingung untuk memahami data tersebut karena hanya ada angka yang banyak. Nah, tapi kalau angka-angka itu ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini, teman-teman yang awam pun yang tidak mengerti dalam bidang analisis data pasti akan mudah untuk memahami. Dan di sini ada banyak pilihan, bisa teman-teman sesuaikan. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan produk apa yang akan kita jual. Tapi sebelum itu, nanti ketika teman-teman awal masuk ke dalam aplikasi ini akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagi teman-teman yang ingin merubah ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa masuk ke konfigurasi, pengaturan, terusan ke pengaturan umum. Nah, di sini ada bahasa, silahkan tambah bahasa, nanti silahkan masukkan bahasa Indonesia untuk mengganti
aplikasi ke dalam bahasa Indonesia. Nanti silahkan save, simpan di sini, dan secara otomatis website akan mereload. Setelah reload, nanti website aplikasi akan menjadi bahasa Indonesia. Kembali lagi ke produk. Nah, di sini sebelumnya saya karena sudah membuat aplikasi ini dari sebelum saya membuat video, saya sudah memasukkan beberapa produk mobil yang akan saya rentalkan. Yang pertama itu ini ada Innova-Innovanan, ada Pernisanan, ada Pertoyotaan. Nah, bagaimana cara kita memasukkan produk? Silahkan klik di menu ini, baru ini, klik baru. Nah, nanti di sini kita tinggal mengisi. Yang pertama ada nama dari produk yang ingin kita rentalkan itu apa. Contohnya di sini saya ingin merentalkan Toyota Kijang Kapsul. Untuk mempermudah teman-teman, di sini ada menu bisa untuk menambahkan foto. Nah, tambahkan foto. Setelah kita menambahkan foto, ini ada tipe produk. Nah, ini ada tipe produk consumable dan layanan. Nah, karena kita ini sistemnya rental, jadi kita layanan. Untuk kebijakan penagihan bisa disesuaikan. Ini ada penjelasan pembantu, jalannya bisa dipahami. Tapi sebelum itu di bawah nama produk ini ada dapat dijual, dapat dibeli, atau dapat dirental. Nah, ini akan mempengaruhi ketika teman-teman ingin membuat aplikasi ini sangat kompleks dengan melibatkan aplikasi-aplikasi lain. Nah, ini ketika kita mengecek dapat dibeli, berarti produk kita bisa membeli produk ini dari toko lain atau dari vendor lain. Yang lainnya dapat dijual, jadi kita dapat tidak hanya merental, kita juga dapat menjual produk ini. Tapi kita fokus di rental, jadi yang dicentang hanya dapat dirental. Nah, ini layanan sudah, kebijakan penagihan juga sudah. Yang selanjutnya harga jual. Nah, ini harga jual ini sebagai informasi umum, jadi sebisa mungkin juga harus diisi. Untuk Kijang Kapsul harga jual 80 juta. Ini aja ada pajak, silahkan disesuaikan. Kalau memang teman-teman tidak ada pajak ya silahkan dihapus atau bisa diisi sesuai kebutuhan. Modal untuk membeli mobil ini berapa? Nah, di sini ada kategori produk. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memudahkan teman-teman dalam memanajemen produk. Sebisa mungkin nanti untuk kategori bisa benar-benar ditata dengan rapi. Jadi saya tadi sudah membuat kategori, yaitu Kijang ini adalah Toyota Kijang Kapsul. Nah, jadi saya memasukkan ini dalam kategori induk Toyota, terusan di kategori Kijang. Jadi Kijang Toyota. Kalau teman-teman ingin menambahkan kategori, bisa masuk ke ini panah yang ada di samping kanan. Nah, nanti akan diarahkan untuk membuat kategori. Nah, nanti silahkan teman-teman klik ini baru, silahkan masukkan kategori apa dan nama kategori induknya. Nah, seperti itu. Jadi di bawah kategori induk ini nanti bisa ditempati banyak kategori. Contoh ini kan Toyota. Nah, kategori yang ada di bawahnya itu Kijang. Subkategori dari Toyota adalah Toyota Kijang. Jadi nanti semua produk Toyota Kijang, entah itu Kijang Innova, Kijang Kapsul, Kijang Super, dan Kijang-Kijang yang lainnya, itu masuk dalam kategori ini. Nah, kita kembali ke Kijang Kapsul karena tadi belum selesai. Nah, selanjutnya tadi kategori produk sudah. Selanjutnya referensi internal. Referensi internal ini berfungsi untuk memudahkan Anda dalam mencari produk ini. Jadi ini referensi sesuai yang teman-teman inginkan. Contohnya kan untuk Kijang Kapsul, ini akan saya singkat Kapsul. Nanti pencarian kan Kapsul.
Setelah itu masuk ke harga rental. Langsung saja masuk ke periode. Nah, ini ada banyak sekali pilihan harian, per jam, 3 jam, bulanan, triwulan, mingguan, 2 minggu, tahunan, atau secara lebih. Masih banyak lagi pilihan. Kita contoh harian saja. Langsung kita masukkan contoh mobil ini, harga sewa satu harinya yaitu 5 juta. Nah, ini ada menu jam ekstra dan hari ekstra. Nah, ini ketika konsumen itu terlambat mengembalikan, nah nanti akan mendapat denda berapa. Nah, ini mungkin saya kasih jam ekstra atau tambah jam 500.000. Kemudian hari ekstra berarti sesuai saja 5 juta. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja kembali ke produk, dan Tara Toyota Kijang Kapsul sudah masuk ke dalam produk. Nah, kita kan sudah memiliki produk. Nah, setelah kita memiliki produk, kalau ada yang ingin merental gimana? Nah, kalau ada yang ingin merental, kita masuk ke dalam menu order. Menu order, lah di sini ada order dan pelanggan. Nah, pertama kalau memang itu baru pertama kali order, baru pertama kali ngerental, nah kita masukkan dulu ke pelanggan. Kita inputkan pelanggan dulu, data-data dari pelanggan. Buat pelanggan ini tadi sudah saya membuat 2 pelanggan. Kita buat pelanggan baru. Nah, di sini ada pilihan individu atau perusahaan. Jadi yang menyewa ini atas nama individu atau atas nama perusahaan. Contoh saja atas nama individu yang lebih umum. Namanya Pak Sunar. Selanjutnya kita memasukkan alamat dari Bapak Sunar ini. Setelah ini silahkan isi sebagai kebutuhan teman-teman. Jadi saya hanya perlu untuk nomor telepon saja. Selanjutnya ada email. Nah, ini email saya sangat merekomendasikan untuk memasukkan email dari pelanggan ini. Email dari pelanggan Sunar. Ada website dari pelanggan, judul, bahasa yang digunakan silahkan boleh bahasa Indonesia. Setelah semua terisi, langsung saja kita kembali ke menu order, pilih order. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan percobaan dengan melakukan 2 order. Yang perlu teman-teman lakukan yaitu tetap masuk ke pojok kiri atas, klik baru. Nah, nanti di sini Anda akan memasukkan orderan yang masuk. Ini kan tadi teman-teman sudah memasukkan nama pelanggan. Nah, ketika teman-teman sudah menginputkan nama pelanggan, di sini nanti akan muncul. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah teman-teman inputkan. Nah, tadi kita Pak Sunar. Nah, setelah otomatis alamat sudah terisi. Ini ada tanggal kadaluarsa pemesanan, ini daftar harga, format harga, kita menggunakan IDR. Ada termin pembayaran, ya ini pembayaran ini dilakukan langsung 15 hari setelahnya atau ini adalah 11 cat. Contoh pada kali ini Bapak Sunar membayar dengan cash. Nah, selanjutnya ada periode rental. Ya, ini berapa lama Pak Sunar ini rental? Nah, Pak Sunar rental dari tanggal 22 jam berapa? Silahkan diisi di bawah ini. Jam 9 sampai tanggal 23 jam 9 karena 1 hari. Setelah itu terapkan. Setelah mengisi form di atas, ke bawah ke detail order, silahkan klik tambahkan produk. Nah, di sini silahkan klik drop down. Nah, di sinilah akan tampil produk-produk yang sudah teman-teman input. Nah, mungkin yang tampil di sini hanya sedikit. Kalau kurang banyak bisa klik cari lebih. Jadi nanti akan tampil semua produk yang sudah teman-teman input. Contoh dari Pak Sunar ingin merental Innova Reborn 2020. Nah, ini akan secara otomatis. Nah, ini ada kuantitas. Nah, kuantitas ini berapa banyak? Bisa 2, bisa 1.
satu. Nah, selanjutnya pajak ini teman-teman menggunakan pajak atau tidak. Kalau iya silahkan isikan untuk pajaknya. Kalau sudah selesai, nah ini kan Pak Sunar merental Innova. Nah, ini sudah total harganya berapa, kita langsung saja kirim sebagai email. Ini adalah total dari pesanan. Nah, silahkan kita langsung, bisa kita kirim, bisa kita download, nanti kita print dan dikasihkan ke orangnya, atau langsung kirim ke emailnya. Setelah Pak Sunar ini menerima total harganya dan Pak Sunar itu menyetujui, nah langsung saja kita klik konfirmasi. Berarti di sini statusnya sudah di booking. Kalau kita kembali ke awal, Pak Sunar melakukan reservasi dengan total 2 juta rupiah. Nah, setelah itu, setelah statusnya booking, kita buat faktur. Tinggal klik buat draft, sangat mudah sekali. Langsung saja kita konfirmasi ya. Setelah itu, setelah statusnya terekam, daftarkan pembayaran. Nah, ini kita daftarkan pembayaran transfer bank atau cash. Nah, di sini contohnya Pak Sunar melakukan pembayaran cash, metode pembayaran manual sejumlah ini. Nah, ini bisa diisi tanggal pembayaran ini nomor, langsung saja buat pembayaran. Nah, setelah Pak Sunar membayar dan kita memverifikasi dan sudah lunas, kita klik itu tadi, status di sini sudah lunas. Nah, kita bisa mencetak dan mengirim hasil dari ini tadi, bahwasanya kwitansi ini adalah kwitansi bahwasanya Pak Sunar sudah membayar lunas. Nah, ketika sudah seperti itu, kita kembali ke Pak Sunar, ke menu awal Pak Sunar. Nah, ketika sudah lunas, kita ketika mobil sudah diambil oleh Pak Sunar dan digunakan Pak Sunar, kita tinggal klik pick up Innova, lalu kita validasi. Nah, ketika sudah seperti itu berarti ini sudah di pick up, berarti sudah diambil oleh Pak Sunar. Berarti mobil sedang keluar, sedang digunakan oleh konsumen. Nah, setelah nanti Pak Sunar ingin mengembalikan mobil, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika Pak Sunar sudah mengembalikan mobil, kita klik saja menu dari nama Pak Sunar. Kita klik return. Nah, ini berarti ketika Pak Sunar sudah mengembalikan. Kita klik return. Innova 2020 benar, kita validasi. Nah, setelah itu sudah aplikasi kita sudah berhasil membantu kita dalam manajemen rental mobil. Nah, jadi kan sudah ada 3 contoh, bisa dilihat di laporan. Nah, ini ada grafik. Grafik ini akan sesuai dengan data yang ada. Nah, bisa dilihat laporannya. Nah, ini untuk jadwal. Nah, untuk jadwal ini ada Innova 2020 nanti tadi ini Pak Sunar pick up tanggal sekian jam sekian, pengembalian jam sekian. Tadi ada Pak Bagio di tanggal 21, ada Pak Mui di tanggal 20. Nah, ini sudah lengkap di dalam aplikasi ini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi ini. Baik teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video dari awal hingga akhir. Dari saya cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang teratur ataupun etika yang kurang tertata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.